Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di tengah deru keras, semua ular beracun dalam radius 100 meter menjadi kaku dalam sekejap. Seperti tongkat bengkok, mereka jatuh dari cabang. Lebih dari 3.000 ular pohon anggur hijau sekali lagi membawa lebih dari 30.000 sumber kayu ke Zhu Hengyu. Melihat mayat ular beracun yang jatuh di tanah, mayat itu masih berputar, Zhu Hengyu mengerutkan kening, dan segera mengusir gadis hitam keluar dari daerah ini. Sambil bergegas, sebelum berlari jauh, dia menemukan pohon tua yang penuh dengan sarang madu. Zhu Hengyu tidak repot-repot menunggu lebah hijau muncul sendiri. Mengemudi gadis hitam, Zhu Hengyu memeluk alis Willow, dan masuk ke wilayah lebah hijau seperti angin. Pada saat yang sama, lebah aun hijau bereaksi dan dengan cepat melompat keluar dari sarang. Dengan lambaian tangan kanan Zhu Hengyu, sinar petir pencahar meledak. Lalu, tidak ada lagi. Lebih dari 100.000 potong kekuatan sumber kayu bergegas menuju Zhu Hengyu. Pada saat yang sama, gadis hitam sudah membawa Zhu Hengyu dan Liu Mei dan menghilang ke kedalaman hutan primitif. Pada setengah hari berikutnya, Zhu Hengyu mengambil Liu Mei dan menyerbu ke depan tanpa berhenti. Ketika senja akhirnya datang, hanya dalam 3 jam lebih sedikit, Zhu Hengyu memperoleh puluhan juta daya sumber kayu. Selain itu, yang paling menggairahkan Zhu Hengyu adalah, dengan pendalaman yang berkelanjutan, sarang madu di sekitarnya menjadi semakin padat. Saya ingin datang sekarang. Mengapa, di hutan yang lebih dekat ke kota Qingmu, bahkan tidak bisa melihat lebah hijau? Sebenarnya, ini mudah dimengerti. Apakah itu lebah hijau atau ular anggur hijau, mereka adalah makhluk dengan kesadaran teritorial yang sangat kuat. Begitu mereka memasuki wilayah mereka, mereka pasti akan menyerang dan mati tanpa akhir. Apakah itu lebah hijau atau ular anggur hijau, mereka tidak tahu apa itu ketakutan. Tidak ada konsep kematian. Bahkan jika pertempuran mencapai prajurit terakhir, dia tidak akan pernah melarikan diri. Zhu Hengyu dan Liu Mei menghabiskan lebih dari 1 hari untuk mendeteksi misteri garis keturunan. Dalam lebih dari 1 hari, 30.000 biksu lainnya telah menyapu bersih hutan di dekatnya. Selain itu, daerah yang dekat dengan kota Qingmu menjadi sasaran razia setiap hari oleh para biksu. Tidak peduli berapa banyak lebah hijau dan ular anggur hijau, mereka tidak dapat berkembang biak dalam sekejap. Menurut informasi yang dipegang oleh Zhu Hengyu, lebah aun hijau mereproduksi setiap 3 bulan. Setiap kali ia bereproduksi dari 1 sarang menjadi 3 sarang. Begitu terlalu banyak sarang di pohon purba, bagian dari koloni akan bermigrasi keluar. Selain itu, perlu disebutkan bahwa, sehari di medan perang Qingmu adalah 1 jam ketika dunia 5 elemen dibalik. 1 bulan di medan perang Aoki adalah 3 hari untuk membalikkan 5 elemen alam. Oleh karena itu, setiap 10 hari setelah membalikkan 5 elemen alam, lebah hijau di medan perang kayu hijau akan berlipat 3. Karena itu, tidak perlu khawatir terbunuh. Tetapi di hutan dekat kota Qingmu, itu adalah pengecualian. Saat malam semakin gelap, Zhu Hengyu tahu bahwa dia tidak bisa terus berburu. Malam di sini bukan hanya sangat gelap, tetapi juga sangat dingin. Bahkan jika Zhu Hengyu bisa menolaknya, itu tidak berarti Liu Mei bisa menolaknya. Terlebih lagi, kekuatan fisik Zhu Hengyu hampir habis. Karena itu, Zhu Hengyu menemukan pohon tua yang bersih dan menggantung tenda. Perlu disebutkan bahwa, Zhu Hengyu dan Nier, serta tenda tempat ibu dan anak perempuan Zhang Chunhua tinggal telah ditinggalkan di Crystal Palace. Nier biasanya tinggal di tenda. Apa yang Zhu Hengyu ambil sekarang adalah tenda virus lain. Zhu Hengyu tidak tahu asal dan asal tenda ini. Singkatnya, tenda ini adalah piala dari Yaosu. Sejauh menyangkut tingkat kemewahan, itu tidak kalah dengan puncak dari Battlefield Frost. Dalam waktu singkat berikutnya, Zhu Hengyu dan Liu Mei berburu bersama di siang hari dan beristirahat bersama di malam hari. 1 bulan berlalu dengan cepat. Pada bulan lalu, Zhu Hengyu akhirnya melihat hasil pertempuran Aoki. Saat ini semakin dalam, semakin banyak sarang lebah dan ular. Di depan guntur api penyucian Zhu Hengyu. Tidak peduli berapa banyak lebah hijau yang ada, semuanya akan terbunuh seketika. Lampu petir purgatori tidak terlalu efektif untuk target yang lebih besar ukurannya, lebih kuat dalam jiwa dan roh. Tetapi untuk ukuran kecil seperti itu, kekuatan jiwa yang lemah dan kekuatan spiritual, tetapi sejumlah besar target, efeknya sangat kuat. Selama tubuh tidak cukup besar. Selama kekuatan mental dan kekuatan jiwa tidak cukup kuat. Kalau begitu bunuh mereka semua. Petir api penyucian, kerusakan pada daging sebenarnya sangat kecil. Tetapi bagi roh dan jiwa, ada kehancuran yang menghancurkan. Di medan perang Aoki ini, kekuatan cahaya petir penyucian dibawa ke ekstrim. Berpacu sepanjang jalan, semua roh, semua paku.
Untuk Zhu Hengyu, tidak ada gunanya berapa banyak lebah hijau ada. Selama dia berada dalam jarak 100 meter dari Zhu Hengyu, dia akan membunuh semuanya dalam hitungan detik. Sebagian besar waktu, Zhu Hengyu lewat seperti embusan angin. Sebelum lebah hijau itu keluar dari sarang, guru api penyucian meledakkan mereka ke dalam sarang. Seperti badai yang lewat, kemanapun Anda pergi, rumput tidak akan tumbuh. Semua lebah hijau dan ular sinus terbunuh seketika. Dan itu lonjakan batch. Selama sebulan penuh, Zhu Hengyu memburu lebih dari 30 juta sumber daya kayu setiap hari. Ketika babak pertempuran Aoki ini akhirnya berakhir, perisai kekuatan sumber Zhu Hengyu, kekuatan total telah melebihi 1 miliar. Mencapai 1 miliar 80 juta. Namun, dalam waktu 1 bulan penuh, Zhu Hengyu dengan cepat menyapu seluruh medan perang Qingmu hampir sekali. Dalam waktu singkat, output dari Aoki Battlefield mungkin tidak akan terlalu tinggi. Dalam waktu kurang dari 2 atau 3 tahun, produksi tidak dapat dikembalikan ke hari ini. Karena itu, perampokan yang gila, saya khawatir ini akan memakan waktu 3 tahun sebelum gelombang lain. Jika tidak, jika setiap putaran medan perang Aoki, Anda dapat memperoleh hingga 1 miliar sumber daya kayu. Mengandalkan rotasi tubuh roh 5 elemen bawaan Zhu Hengyu. Saya takut tidak akan lama sebelum Zhu Hengyu dapat menumpuk sumber kekuatan perisai ke ketinggian yang menakutkan. Dalam waktu sebulan, Liu Mei juga mendapatkan banyak. Menemani Zhu Hengyu untuk melakukan perjalanan keliling gunung dan air setiap hari, ia memiliki sumber kayu yang tidak pernah habis. Meskipun tingkat penyerapannya tidak cepat, tetapi setelah sebulan, Liu Mei awalnya mengondensasi batang pohon willow. Saat batang pohon willow terkondensasi, Liu Mei meringkas baju besi willow, membuka ruang. Bahwa Liu Jia tidak ada yang perlu dikatakan untuk saat ini. Untuk saat ini, bahkan lapisan pertama tidak sepenuhnya terkondensasi, dan kekuatan pertahanan sama sekali tidak diperlukan. Bahkan seorang lelaki kuat yang belum berlatih pun dapat memukulnya dengan satu pukulan. Apa yang membuat Zhu Hengyu paling bahagia adalah ruang yang dibuka oleh Liu Ganzi. Meskipun ruang baru saja dibuka, hanya berdiameter sekitar 1 meter. Namun, ruang ini dapat menyimpan kekuatan sumber kayu. Selain itu, ruang kecil dengan diameter 1 meter dapat menyimpan lebih dari 3 juta sumber kayu. Dengan begitu banyak Mu Yuanli, Liu Mei tidak perlu khawatir tentang Mu Yuanli dalam 3 tahun ke depan. Setelah menyerap 3 juta kekuatan sumber kayu, Liu Qian pada dasarnya dipadatkan. Pada saat itu, Liu Mei akan dapat membuka kekuatan garis keturunan terbesar kedua. Dan Zhu Hengyu, juga bisa memasuki medan perang Qingmu lagi, mencari gelombang kekuatan sumber kayu. Setelah meninggalkan medan perang Aoki, keduanya merasa sedikit belum selesai. Namun, meski arwahnya sangat mengasyikkan, namun tubuhnya sudah agak kewalahan. Karena itu, setelah kembali ke kastil, keduanya tertidur setelah makan makanan sederhana. Selama 3 hari berturut-turut, mereka berdua beristirahat. Baik tubuh dan roh dipulihkan ke keadaan puncaknya. Setelah pulih, Zhu Hengyu mengambil Liu Mei dan bergegas ke Frost Battlefield. Setelah memasuki Frost Battlefield, Zhu Hengyu menempatkan Liu Mei di toko dan berkonsentrasi untuk menyerap kekuatan kayu. Liu Mei juga tahu bahwa alasan saudara Hengyu membawanya ke sini bukan karena bermain. 1 jam ketika dunia 5 elemen terbalik sama dengan 1 hari di sini. Suatu malam untuk membalikkan alam 5 elemen setara dengan 1 minggu di sini. Membawa alis Willow di sekitar di Battlefield Frost dan Battlefield Blazing. Dalam sekejap mata, sudah waktunya bagi Aoki Battlefield untuk membuka lagi. Ditemani oleh Zhu Hengyu, keduanya sekali lagi memasuki medan perang Aoki. Berbeda dengan yang terakhir, kali ini, keduanya tidak berburu. Sepanjang jalan, keduanya tidak menemukan banyak lebah hijau dan ular anggur hijau. Saya harus mengatakan bahwa Zhu Hengyu sangat bersih terakhir kali saya datang ke sini. Dalam waktu singkat, tidak mungkin pulih di sini. Saat bepergian jauh ke pegunungan dan air, Zhu Hengyu membawa Liu Mei dan dengan cepat bergegas menuju danau yang indah di pusat medan perang Qingmu. Setelah mencapai danau sepanjang jalan, Zhu Hengyu dan Liu Mei mendirikan tenda mereka dan mulai berlatih di pengasingan. Bagi Liu Mei, tugas terbesarnya sekarang adalah sepenuhnya menyerap kekuatan kayu. Untuk Zhu Hengyu, dia harus berkonsentrasi pada penyempurnaan tubuh Xuanzong Dharma. Jika badan hukum Xuanzong tidak marah sampai 30% sehari, ia tidak akan berani memasuki medan perang formal kehancuran. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Dalam 2 tahun, Zhu Hengyu dan 5 mitranya telah sangat meningkat dalam hal kekuatan. Hao Tian dan Du Tian masing-masing memperbaiki 18 lapis baju besi dan 18 pedang besi. Kekuatan tubuh, belum lagi peningkatan 9 kali lipat, juga merupakan peningkatan beberapa kali lipat. Terutama pertahanan Hao Tian, dan serangan Du Tian, bisa disebut menantang langit. Perlu disebutkan bahwa, setelah 1 tahun derivasi, Zhu Hengyu telah memindahkan tuan dan formasi pedang Du Tian ke lantai 18 dan meneruskannya. Hingga saat ini, kedua murid ini telah benar-benar mengabdi pada Zhu Hengyu. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana sang master mengedepankannya dengan teknik yang begitu kuat dan menantang.
Selain itu, dalam waktu yang singkat, latihan ini disimpulkan menjadi 18 tahap yang benar-benar gila. Dutian tidak akan membicarakannya untuk saat ini. Ambil Hao Tian. Dia sekarang di medan perang tanah yang tebal, bisa berlari secara horizontal dan horizontal tak terkalahkan. Biarkan penduduk asli, pria batu, cara menyerang. Tetapi bahkan pembelaannya tidak bisa dilanggar. Sampai sekarang, Hao Tian akan memasuki medan perang tanah yang tebal setiap bulan untuk memburu pria batu. Penduduk asli dan pria batu di medan perang tanah yang tebal memiliki pertahanan yang sangat kuat dan kekuatan besar. Terutama pria batu juga pandai melempar batu jarak jauh. Tetapi ketika datang ke kecepatan, mereka sangat lambat. Di antara 5 elemen, elemen bumi memiliki kecepatan paling lambat dan ternyata sangat lambat. Karena itu, Hao Tian sering menolak lemparan batu pria batu itu. Seluruh tubuh hancur sebagai suara, tetapi dia bergegas tanpa terluka dan menurunkan pria batu. Adapun Dutian, mengandalkan 18 pedang terbangnya, ia juga telah mulai muncul di medan perang yang sebenarnya runtuh. Keberadaan yang dulunya sangat sulit untuk dipenggal, tetapi sekarang hujan pedang menyapu, langsung memenggalnya di tempat. Berikutnya adalah Nir dan Zhang Chunhua. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang ibu dan putrinya. Hingga sekarang, sudah lebih dari 2 tahun, hampir 30 bulan sejak Zhu Hengyu memasuki ranah 5 elemen. Nir telah berada di Frost Battlefield selama hampir 30 tahun. Jika Zhang Chunhua bertemu Nir di jalan sekarang, dia tidak akan berani mengenali kematiannya. Nir sudah menjadi wanita yang sangat dewasa, sangat ramping, dan sangat montok. Hanya dengan memandangnya dengan santai mungkin akan membuat semua pria kehilangan jiwanya. Selama 30 tahun terakhir, Nir telah bersembunyi di Crystal Palace saja. Sambil membangun Crystal Palace, sambil berlatih. Dia tidak perlu berburu tenaga air. Cukup makan lotus salju beku, Anda bisa mendapatkan banyak kekuatan air. Hari ini, hampir 30 tahun kemudian, sumber daya air Nir telah terakumulasi menjadi lebih dari 30 juta. Meskipun dia tidak pernah belajar dan menguasai mantra menyerang, dia masih tidak memiliki masalah jika dia ingin melindungi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah Zhang Chunhua. 1 bulan membalikkan ranah 5 elemen setara dengan hanya 3 hari di medan api. Oleh karena itu, bahkan jika 3 tahun telah berlalu, bagi Zhang Chunhua, itu hanya setara dengan lebih dari 3 bulan. Bagi Zhang Chunhua, waktu telah berlalu tidak lama. Dalam pengertiannya, dia dan Nir baru berpisah selama 2 hingga 3 bulan. Dalam hatinya, Nir harus tetap menjadi gadis kecil itu. Namun faktanya, usia Nir saat ini sudah lebih tua darinya. Belum lagi perubahan orang lain. Sisi Liu Mei. Setelah 2 tahun, dia tidak hanya mengkonsolidasikan sepenuhnya batang Willow, tetapi juga mengondensasi armor Willow. Ruang di dalam Liugan juga telah diperluas dari 1 meter menjadi 10 meter. Anda tahu, 2 tahun di sini mengacu pada 2 tahun untuk membalikkan 5 elemen. Setiap bulan, Zhu Hengyu akan menemani Liu Mei untuk memasuki medan perang Qingmu untuk berlatih. Dan setiap kali Anda masuk, Anda akan tinggal di sana selama sebulan. Oleh karena itu, Liu Mei benar-benar menghabiskan 4 tahun dalam 2 tahun membalikkan lingkaran 5 elemen. 2 dari tahun-tahun itu dihabiskan untuk membalik 5 elemen. 2 tahun lainnya dihabiskan di medan perang Aoki. 2 tahun kemudian, di bawah saran Zhu Hengyu, Nir mulai mengumpulkan 3.000 Liu Jin. Alasan memilih akar Willow bukanlah cabang Willow, ranting Willow, dan daun Willow. Zhu Hengyu tentu saja memiliki pertimbangan sendiri. Sebagai pohon, akar dan batang adalah yang paling penting. Root yang disebut mengacu pada jaringan root. Ini mengacu pada cabang. Di bawah derivasi Badan Hukum Xuanzong, jika 3.000 agunan dikumpulkan, kemungkinan akan meningkatkan kecepatan penyerapan dan pencernaan kekuatan sumber Liu Meimu. Lagi pula, sebagai pohon, fungsi akar adalah untuk menyerap air dan nutrisi. Karena itu, di bawah bimbingan Zhu Hengyu, Liu Mei sebenarnya membutuhkan waktu 3 tahun untuk mengkonsolidasikan Liu Gan. Kemudian butuh 1 tahun lagi untuk mengumpulkan 3.000 Liu Jin. Setelah memadatkan 3.000 akar Willow, kecepatan penyerapan kekuatan sumber kayu Liu Mei memang meningkat 3.000 kali lipat. 3.000 akar, masing-masing akar dapat menyerap sepotong sumber daya kayu saja. Meskipun tingkat penyerapannya tidak cepat, sudah pasti tidak lambat. Dan tubuh Liu Mei tetap di level yang sama. Mulai saat ini, kultivasi Liu Mei akan memasuki jalur cepat 3.000 kali. Tidak ada yang bisa menghentikannya naik dengan cepat. Namun, jika dia ingin bangkit dengan cepat, dia harus mempertahankan medan perang Aoki dan berkonsentrasi pada menggambar kekuatan kayu. Setelah semua orang tenang, Zhu Hengyu berencana untuk secara resmi memasuki medan perang kehancuran. Awalnya, semuanya diatur dengan baik. Namun, ada yang salah di pihak Nir. Di Frost Battlefield, setelah terperangkap selama hampir 30 tahun, Nir benar-benar bosan. Nir benar-benar tidak ingin sendirian di medan perang beku lagi. Kemana Zhu Hengyu pergi, dia akan pergi. Di hadapan Nir yang obsesif, Zhu Hengyu benar-benar tidak punya pilihan selain setuju. Setelah keluar dari Frost Battlefield, Zhu Hengyu membawa Nir untuk melihat Zhang Chunhua. Ketika ibu dan putrinya bertemu, Nir tidak peduli.
Sang ibu, seingatnya, hampir tidak berubah. Tetapi di mata Zhang Chunhua, ini adalah putrinya. Melihat Nir, Zhang Chunhua adalah seorang wanita, dan sebagai ibu Nir, dia tidak bisa tidak merasa didambakan. Wanita seperti itu, apalagi pria akan tergoda. Selama wanita itu melihat, hatinya berayun. Keindahan seperti Nir tidak hanya bisa memakan semua yang muda dan tua, tetapi bahkan bisa mencapai keadaan mengambil semua pria dan wanita. Setelah 3 hari bersama ibunya, Zhu Hengyu mengambil Nir dan meninggalkan medan perang. Selanjutnya, Zhu Hengyu harus bersiap untuk memasuki medan perang yang runtuh. Awalnya, Zhu Hengyu tidak berencana membawa Nir ke medan pertempuran tutup. Tapi sekarang, menurut informasi Zhu Hengyu, di medan perang utama kehancuran, Nir sudah bisa melindungi dirinya sendiri. Selama 30 tahun terakhir, Nir telah makan lotus salju beku dan buah lotus salju setiap hari. Tidak hanya mengumpulkan lebih dari 30 juta sumber daya air, ia juga mempraktikkan pelindung air suci, pelindung es, dan pelarian es ke titik di mana latihan menjadi sempurna. Ketiga mantra ini pada dasarnya telah dilatih oleh Nir menjadi naluri. Selain itu, Zhu Hengyu dilindungi oleh gadis hitam. Serangan gadis hitam, meskipun itu tidak cukup kuat untuk saat ini. Tetapi dalam hal pertahanan saja, bahkan seorang master di puncak tubuh Chaos hampir tidak bisa menerobos Chaos Sword Gang Black Girl. Karena itu, bahkan jika Anda membawa Nir, masalahnya mungkin tidak besar. Kehadiran gadis hitam adalah yang terburuk, dan itu pasti akan menjamin keselamatan pribadi Nir. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu menyetujui permintaan Nir. Namun, sebelum menuju ke medan perang yang runtuh, Zhu Hengyu merasa sudah waktunya untuk mengajar Nir beberapa mantra ofensif. Kalau tidak, pertahanan yang buta, sebenarnya tidak terlalu berarti. Bagaimanapun, Nir akan menghadapi beberapa situasi di mana dia harus menggunakan kekuatan untuk menyerang. Setelah mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu memilih Frostbolt Magic dan mengajarkannya kepada Nir. Dengan 30 juta sumber tenaga air Nir, Frostbolt adalah yang paling cocok untuknya. Meskipun akurasinya sulit dan terjamin, jika sumber airnya mencukupi, taktik senjata api dan burung dapat diadopsi. Jika 1 panah tidak akurat, maka 10 panah, 100 panah. Fitur terbesar dari Frostbolt adalah ia dapat menyala dengan cepat dan dapat diluncurkan terus-menerus. Meskipun daya rendah, ia datang dengan kerusakan pembekuan dan efek lambat. Selain itu, dengan latihan terus-menerus, kerusakan sihir Frostbolt secara bertahap akan meningkat. Oh, angin keras bergema di desa gunung kecil. Di altar terpencil di sudut barat laut desa gunung kecil, seorang pria dan seorang wanita muncul dalam 2 sosok. Melihat langit yang redup, dan udara yang kacau, roh-roh jahat, dan energi iblis yang kaya yang terkandung di udara. Untuk sementara, Zhu Hengyu hanya merasa sangat akrab dan sangat baik. Apa yang membuat Zhu Hengyu paling bahagia adalah, tidak hanya udara kacau di sini, tetapi juga udara setan yang kuat. Dengan Chaos Ki, Black Girl tidak perlu lagi khawatir tentang konsumsi Chaos Ki. Sangat mungkin untuk melepaskan Chaos Sword Ki dan Chaos Sword Gang dengan tidak hati-hati. Dengan energi jahat, Zhu Hengyu dapat mengerahkan semua keahliannya. Terutama apa yang membuat Zhu Hengyu bersemangat. Energi iblis di sini lebih dari 3 kali lebih kaya daripada energi klan domba iblis. Dengan cara ini, semua keterampilan sihir dan pertempuran Zhu Hengyu akan lebih dari 3 kali lebih kuat. Merasakan dunia yang sangat nyaman ini, Zhu Hengyu hampir mengerang dengan bebas. Di sisi lain, situasi Nir tidak terlalu baik. Dia tidak terlalu terbiasa memasuki dunia kacau seperti ini untuk pertama kalinya. Chaos Ki, Extreme Yin Sik Ki, dan Devil Ki semuanya adalah energi yang sangat korosif. Pasti sangat tidak nyaman untuk bersentuhan dengan lingkungan ini untuk pertama kalinya. Untungnya, ada gadis kulit hitam. Begitu Chaos Sword Gang dibuka, semua energi langsung ditolak. Dalam aura dahsyat dan kacau ini dari medan perang runtuh kaya yang tak tertandingi, Black Girl dapat digambarkan sebagai ikan di air. 3.000 tim, siapapun yang memburu prajurit yang pingsan terlebih dahulu, adalah satu-satunya pemenang. Setelah keruntuhan pertempuran akan dipenggal putaran saat keruntuhan medan perang benar-benar berakhir. Setelah 100 napas, semua orang akan diteleportasi. 3.000 tim bersaing pada saat yang sama. Pemenang mengambil semua, dan yang kalah, bahkan jika mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapat sedikit keuntungan. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu mengendarai Black Sister, memeluk Nir, dan berjalan menuju desa. Sepanjang jalan, tidak ada seorang pun di desa. Setelah berjalan lama, tidak ada yang melihatnya. Berjalan keluar dari desa sepanjang jalan, Zhu Hengyu masuk keluar desa, di atas hutan belantara. Tidak lama setelah meninggalkan desa, dalam angin sepoi-sepoi yang sejuk, derai hujan turun dari langit. Di atas medan perang yang runtuh, karena aura kacau, aura yang sangat yin dan jahat, dan hubungan antara setan Ki dan orang kaya. Hujan yang jatuh dari langit sangat korosif. Ini orang lain, dan menghadapi lingkungan seperti itu, pasti sulit. Untungnya, dengan Black Girl, Chaos Sword Gang sudah cukup untuk memblokir semua hujan.
Sambil berlari sepanjang jalan, semua air hujan terpental oleh Chaos Sword Gang. Terdengar deru serak di tirai hujan di depan. Mendengar raungan ini, Nir tidak bisa menahan tegang. Memegang lengan Zhu Hengyu erat-erat dengan kedua tangan, jari-jarinya tanpa sadar menggenggam. Merasakan ketegangan Nir, Zhu Hengyu tersenyum dengan tenang dan berkata dengan lembut, "Jangan gugup, tidak ada yang bisa melukaimu bersamaku." Nier menghela nafas lega. Dia bisa membuat orang lain tidak percaya. Tapi karena kakak Hengyu mengatakan itu baik-baik saja, dia pasti akan baik-baik saja. Namun, terlepas dari ketegangan batin, itu sedikit berkurang. Tapi mata Nir tetap tidak berkedip menatap tirai hujan di depan. Sebenarnya, bukan hanya Nir. Bahkan Zhu Hengyu sangat ingin tahu. Saya tidak tahu seperti apa tentara yang pingsan itu. Di setiap medan perang yang runtuh, prajurit yang runtuh berkeliaran berbeda. Ada Monster Warriors, Dragon Warriors, Phoenix Warriors, dan sederhananya, semua makhluk yang ada di dunia dapat dilihat di sini. Makhluk yang tidak ada di dunia juga ada di sini. Hanya tidak terduga, tidak kurang dari. Di bawah tatapan Zhu Hengyu dan Nir, tubuh yang tinggi dan kuat terhuyung keluar dari tirai hujan tipis. Melihat sekeliling, itu adalah prajurit yang pingsan memegang pedang hitam, mengenakan baju besi hitam dan sepasang tanduk di kepalanya. Saya tidak tahu berapa tahun pejuang bertanduk ini telah ada. Pedang di tangannya sudah penuh celah. Baju besi di tubuhnya juga rusak. Namun, kebobrokan semacam ini tidak memberi orang perasaan pakaian compang camping. Semacam elit dari 100 pertempuran, momentum membunuh seorang veteran, tetapi bergegas menghadapi. Melihat prajurit bertanduk yang terpincang-pincang, hati Zhu Hengyu menegang. Dengan lambaian tangan kanannya, trisula perak cerah langsung dikeluarkan. Pada saat yang sama, Black Girl juga mendesak Chaos Sword Gang di sekitar tubuhnya secara ekstrim. Melihat prajurit pengeras suara semakin dekat. Saat berikutnya, dengan sangat tiba-tiba, prajurit bertanduk itu berhenti dengan tiba-tiba. Kepala ke langit, dideru diam, di tengah hujan, itu menghilang menjadi asap hitam. Melihat prajurit bertanduk aneh yang menghilang di depannya, Zhu Hengyu menjadi lebih gugup. Dengan afinitas sihir yang hampir tak terbatas, Zhu Hengyu melihat dinamika di sekitarnya dengan konsentrasi penuh. Tapi setelah menunggu ratusan napas waktu, tidak ada perubahan di sekitarnya. Tidak ada fluktuasi sihir dalam persepsi Zhu Hengyu. Curiga, dia mengirim pertanyaan ke Badan Hukum Xuanzong. Segera, Badan Hukum Xuanzong memberikan penjelasan. Prajurit pengeras suara tadi tidak menggunakan keterampilan tempur apapun dan memasuki kondisi tersembunyi, tetapi telah dipenggal oleh para biarawan di ruang paralel. Meskipun medan perang yang runtuh ini dipotong menjadi 3.000 ruang paralel, jumlah total 30 juta tentara yang runtuh telah diperbaiki. Setelah salah satu prajurit pingsan itu dipenggal. Kemudian, tentara yang runtuh ini di ke-3.000 ruang paralel akan hancur seketika. Setelah mengetahui beritanya, beraninya Zhu Hengyu lalai. Untuk pertama kalinya, ia mendesak gadis hitam untuk melompat ke tirai hujan dengan kecepatan penuh. Tidak lama sebelum, sebuah bayangan gelap muncul di tirai hujan di depan. Tapi kali ini, Zhu Hengyu bahkan tidak peduli. Mendorong gadis hitam itu, dengan tergesa-gesa sepanjang jalan, melewati prajurit pengeras suara jauh. Zhu Hengyu berpikir dengan sangat jelas. Meskipun memang mungkin untuk membunuh prajurit bertanduk ini dengan meluncurkan serangan dalam hal ini, itu lebih mungkin untuk diculik oleh para biarawan di ruang paralel lainnya. Karena itu, Zhu Hengyu tidak ingin melakukan hal yang tidak pasti sama sekali. Sambil berlari kencang, Zhu Hengyu membuat kemajuan pesat. Sepanjang jalan, semua pejuang yang runtuh menemui semua dilewati. Pada waktu bersamaan, dalam benak Zhu Hengyu, kemanapun dia berjalan ilusi virtual muncul di benaknya. Di medan perang yang runtuh ini, posisi panglima perang yang pingsan berada di sebuah istana. Namun, pintu masuk ke istana bawah tanah tidak diperbaiki. Ketika setiap putaran medan perang Benghuan terbuka, lokasi istana Benghuan akan muncul secara acak di sudut tersembunyi. Jika Anda beruntung, Anda mungkin mengetahui lokasi istana bawah tanah di pertama kalinya. Jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin tidak dapat menemukan lokasi istana bawah tanah sampai akhir putaran medan perang yang runtuh ini. Karena itu, Zhu Hengyu tidak memiliki peta untuk dirujuk, juga tidak dapat menemukan rute yang masuk akal. Apa yang Zhu Hengyu harus lakukan sekarang adalah berlari cepat dan pertama-tama jelajahi peta medan perang yang runtuh. Dan oleh Badan Hukum Xuanzong, menurut rasio 1.000.1, terkondensasi menjadi hantu peta fisik. Pada saat itu, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya mengendalikan seluruh peta di tangannya. Adapun jatuhnya panglima perang, untuk saat ini, itu benar-benar hanya bisa dilanda keberuntungan. Jika Anda tidak dapat memukulnya, lupakan saja. Bagaimanapun, ini hanya pertama kalinya Zhu Hengyu memasuki medan perang yang runtuh ini. Dibandingkan dengan gorengan tua yang telah masuk dan keluar dari medan perang yang runtuh ini ribuan kali, dia bukan apa-apa. Faktanya, pasukan besar itu pada dasarnya mengirim setidaknya 8 tim. Setiap tim bertanggung jawab untuk mengeksplorasi dalam satu arah. 8 tim dirilis, dan segera seluruh peta dapat dieksplorasi.
Selain itu, salah satu tim pasti akan menemukan pintu masuk ke istana bawah tanah Beng Huai dengan lancar. Berhasil menemukan, dan memenggal kepala runtuhnya Panglima Perang. Dibandingkan dengan mereka, Zhu Hengyu sendirian dan kesepian, bahkan jika dia cukup beruntung untuk menemukan Panglima Perang yang runtuh, dia mungkin tidak dapat membunuhnya dengan lancar. Yang lain masuk sebagai tim yang terdiri dari 3 orang. Zhu Hengyu hanya sendirian. Meskipun Nier juga seorang beku, ia memiliki lebih dari dirinya sendiri, tetapi kekuatan penghancurnya hampir nol. Setelah mengemudi selama lebih dari setengah jam, akhirnya, Zhu Hengyu perlahan berhenti. Melihat tidak jauh, Zhu Hengyu akhirnya berencana untuk mulai bertarung dengan seorang prajurit bertanduk yang terhuyung-huyung menembus hujan. Mereka semua jauh ke posisi ini, saya percaya tidak ada yang akan meraihnya, kan? Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu menundukkan kepalanya dan berkata kepada Nier, untuk sementara, Anda tidak perlu khawatir tentang yang lain, cukup tembak Frostbolt di Bullon Warrior. Nier sangat bersemangat untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya untuk pertama kalinya. Melihat kegembiraan Nier, Zhu Hengyu tertawa dan berkata, ayo, berperang. Sambil berbicara, Zhu Hengyu memeriksa tangan kanannya dan melambaikan trisula perak cerah di tangannya. Guru perampokan meledak dari kejauhan. Pengeboman berada di tubuh prajurit bertanduk. Ledakan. Dalam guntur yang dahsyat, prajurit pengeras suara menderita dari guntur matahari. Tubuhnya bergetar seperti sengatan listrik. Tapi kemudian, prajurit bertanduk itu tampaknya tersinggung, dan dia dengan kasar membuka kakinya dan bergegas menuju Zhu Hengyu. Ya, melihat tatapan menakutkan dari prajurit pengeras suara, Nier tanpa sadar menjerit, dan panah es melesat seketika. Sayangnya, di bawah terlalu banyak ketegangan. Arrow Nier benar-benar kehilangan presisi. Dia menembak dengan miring, 2 atau 3 meter dari prajurit bertanduk. Untungnya, Zhu Hengyu tidak berencana mengandalkan bantuan Nier. Dan bersikap realistis. Bagaimana jika Frostbolt mengenai Bullon Warrior? Bisakah itu menyebabkan banyak bahaya? Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu mendorong gadis hitam itu. Sambil dengan cepat menarik diri, dia melambaikan trisula perak cerah di tangannya lagi, meluncurkan badai lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam deru sengit, prajurit bertanduk itu sangat ulet. Menderita lebih dari selusin guntur Dawson Luo berturut-turut, tetapi dia masih hidup. Hanya saja darah bercahaya dari seluruh tubuh prajurit bertanduk itu secara bertahap memudar. Zhu Hengyu tidak berkecil hati. Dengan pikiran, Zhu Hengyu memberi perintah kepada gadis hitam. Biarkan gadis hitam bergabung dalam pertempuran. Hah, Saat berikutnya, dengan suara menusuk tajam, aura pedang kacau Suster Hei menebas. Dentang. Dalam suara dentang keras pada baju besi prajurit bertanduk, percikan disiramkan oleh aura pedang kacau. Namun terlepas dari itu, tidak ada ketidaknyamanan lainnya. Bahkan laju lari belum berhenti sedikit pun. Jelas tingkat serangan ini benar-benar menggelitik bagi warrior Bullon. Ding! Antara kekecewaan Zhu Hengyu. Dengan suara renyah, Nier menembakkan lebih dari selusin panah es berturut-turut. Akhirnya panah es menembak dengan akurat pada tubuh prajurit bertanduk. Sayangnya, meskipun Frostbolt secara akurat mengenai tubuh prajurit bertanduk itu, seluruh Frostbolt langsung hancur. Jangan mengatakan bahwa prajurit bertanduk itu terluka, aku takut itu bahkan tidak terasa sedikit. Doraemon, dentang, ledakan, di bawah Zhu Hengyu, gadis hitam, dan kerja sama Nier. Setelah lebih dari setengah jam, akhirnya, prajurit yang patah dengan helm hitam dan baju besi hitam dan tanduk di kepalanya terhenti. Dalam ratapan langit yang hening, asap hitam tersebar ke langit. Rintik, dengan suara renyah, prajurit bertanduk itu dikalahkan. Kristal hitam mengkilap jatuh di tanah. Kekacauan kristal. Melihat kristal hitam mengkilap, mata Zhu Hengyu tiba-tiba menyala. Kristal kekacauan ini adalah produk khusus dari medan perang yang runtuh. Seperti yang kita semua tahu, kekuatan sumber dari 5 elemen dikondensasi oleh Key of Chaos. Karena itu, jika Anda ingin menyerap sumber 5 elemen, itu bukan hanya saluran untuk menguji medan perang. 5 medan perang uji coba utama hanyalah 5 alasan uji coba yang dibangun oleh kekuatan besar dari berbagai ras. Dan sebelum 5 medan perang uji coba utama, bagaimana Anda mendapatkan sumber kekuatan? Tidak ada keraguan bahwa saluran ini adalah kristal kekacauan. Apapun atribut Anda, Chaos Crystal dapat menyediakan Anda dengan puluhan ribu sumber daya kayu. Ambil Nier sebagai contoh. Dengan menyerap kristal Chaos, dia bisa mendapatkan 10.000 sumber kayu. Oleh karena itu, walaupun kristal kacau ini bukan mata uang yang beredar, pada kenyataannya, itu lebih berharga daripada mata uang yang beredar. Terutama di antara kekuatan tingkat tinggi yang meruntuhkan medan perang. Satu-satunya mata uang perdagangan adalah kristal kekacauan ini. Sedangkan untuk kupon 5 elemen dan uang 5 elemen, orang hanya memandang rendahnya. Kupon 5 elemen dikeluarkan oleh orang lain. Adapun 5 elemen uang, apalagi. Bagi orang awam yang membalikkan 5 Elements World, voucher 5 Elements dan 5 Elements Money adalah kekayaan. Tetapi bagi para beku yang bisa masuk dan keluar dari medan perang yang benar-benar runtuh,
Satu-satunya hal yang bisa membuat mereka tergoda adalah Crystal of Chaos. Melihat kristal kacau di tangannya, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi bergerak. Beku lain, karena mereka hanya memiliki satu sumber kekuatan. Oleh karena itu, kristal kekacauan hanya dapat memberi mereka 10.000 poin kekuatan sumber. Tapi Zhu Hengyu berbeda. Dia memiliki tubuh roh 5 elemen bawaan. Emas, kayu, air, api, dan tanah, kelima elemen. Oleh karena itu, dia tidak hanya akan menyerap salah satu kekuatan sumber jika dia juga menyerap kristal chaos. Ini adalah 5 sumber kekuatan, yang tidak apa-apa. Sambil memikirkannya, Zhu Hengyu menjalankan energinya, menyerap kristal yang kacau di tangannya. Mendesis. Dalam suara kecil, di bawah penyerapan Zhu Hengyu, kristal yang kacau dengan cepat menyusut. Di bawah persepsi Zhu Hengyu. Di dalam tubuh, sumber 5 elemen meningkat dengan cepat. Ketika chaos kristal akhirnya berubah menjadi kekuatan sumber 5 elemen, diserap oleh Zhu Hengyu. Kekuatan sumber 5 elemen Zhu Hengyu, seperti yang dia duga, meningkat 10.000 secara bersamaan. Zhu Hengyu tidak bisa membantu menunjukkan senyum gembira. Yang lain menyerap chaos kristal, dan hanya dapat menarik 10.000 poin daya sumber. Tapi Zhu Hengyu dapat menarik 50.000 poin sumber daya. Inilah perbedaan 5 kali lipat. Seiring berjalannya waktu, dengan eksplorasi konstan, Zhu Hengyu semakin merasa bahwa hadiah yang dia persiapkan untuk dirinya di masa depan terlalu kuat. Ada terlalu banyak aspek kuat dan menakutkan dari tubuh roh 5 elemen bawaan. Selain itu, bahkan sekarang apa yang Zhu Hengyu tahu dan Tuan hanyalah puncak gunung es. Sebaliknya, jenis kekuatan garis keturunan apa yang tidak layak disebutkan. Klik, sementara saya bersemangat, ada suara langkah kaki yang jelas di sekitar hujan. Mendengar langkah kaki yang akrab dan asing, Zhu Hengyu tidak bisa tidak terkejut. Memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling. Mungkin itu karena pertempurannya terlalu intens sekarang. Beberapa tentara yang runtuh di dekatnya terkejut. Di bawah tirai hujan, 3 sosok yang terhuyung-huyung mengelilingi Zhu Hengyu dari 3 arah. Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Mau lari, masih sangat mudah. Dengan gadis hitam, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, itu pasti akan lari. Selain itu, meskipun saya belum mencobanya, serangan Chaos Warrior mungkin sulit untuk menerobos Chaos Sword Gang milik Black Girl. Tapi, meskipun tidak ada bahaya sama sekali, akan diperlukan lebih dari setengah jam bagi Zhu Hengyu, Nir, dan Hei Mei untuk bergabung dengan pasukan untuk membunuh seorang prajurit yang runtuh. Sekarang, prajurit yang pingsan yang sama muncul 3 sekaligus. Kapan ini akan membunuh? Setelah menggertakkan giginya, Zhu Hengyu tahu bahwa sudah waktunya untuk memanggil tubuhnya yang dalam. Meskipun untuk saat ini, tubuh Dharma yang dipilih hanya disempurnakan 30%, dan masih mustahil untuk mentransfer jiwa ke tubuh Duanzong Xuanzong. Tubuh Dharma Xuanzong tidak dapat digunakan sebagai dewa. Namun, jika badan hukum Xuanzong digunakan sebagai Zankui untuk mengontrol dan menggunakan itu tidak akan menjadi masalah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.